Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu guru. Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan semua. Bapak dan Ibu guru, mohon maaf, mohon izin hari ini saya dikasih kesempatan untuk meluangkan waktunya untuk memaparkan rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi guru PJOK pada tahun 2024 ini. Bapak dan Ibu guru, ada beberapa yang akan saya paparkan dalam webinar ini. Di antaranya adalah saya mengambil tema atau judul yaitu pendekatan berpikir berbasis aset sebagai kekuatan meningkatkan pembelajaran PJOK yang berdampak pada peserta didik dalam komunitas belajar. Yang alhamdulillah Bapak Ibu di sekolah kita sudah terbentuk komunitas belajar sekolahnya yang sudah diberi nama dengan apa ya Pak? Kelana Ilmu. Ya, Kelana Ilmu. Jadi disinilah tempat kita berkomunitas untuk belajar bersama-sama mengembangkan sekolah kita. Baik yang terdampak untuk peserta didik maupun kita guru-guru itu pun kita masih perlukan. Salah satu contoh mungkin Bapak dan Ibu bahwa kita guru-guru yang saya sangat mengakui bahwa saya memiliki kekurangan dalam IT katakanlah. Jadi Bapak dan Ibu mungkin yang menguasai IT dan saya bisa belajar dengan Bapak dan Ibu guru semua yang memang bisa melaksanakan komunitas belajar dalam hal IT. Kemudian tentang pembelajaran PJOK yang berdampak peserta didik, berarti intinya adalah kita membentuk sebuah komunitas, bukan membentuk, artinya kita akan melaksanakan komunitas yang terkait dengan PJOK. Nah, dari rencana tindak lanjut itu kami mencoba untuk mencari latar belakang tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK ini Bapak Ibu, yaitu tentang pemetaan aset pengembangan mata pelajaran PJOK umumnya dilakukan dengan tujuan salah satunya adalah inventarisasi sumber daya. Inventaris sumber daya itu diantaranya adalah kita sama-sama untuk bisa mengidentifikasi aset yang mengidentifikasi semua sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan mata pelajaran PJOK, termasuk fasilitas olahraga, peralatan, media pembelajaran, dan sumber daya manusia, baik guru atau pelatih itu sendiri. Kemudian evaluasi kondisi. Evaluasi kondisi yaitu kita mencoba untuk mengevaluasi kondisi dan ketersediaan aset tersebut, apakah aset dalam kondisi baik, cukup atau perlu perbaikan atau pengadaan tambahan. Jadi Bapak Ibu, identifikasi aset yang dimaksud dengan inventarisasi sumber daya yaitu tentang daya manusia atau sumber daya manusia, sama juga dengan peserta didik. Katakan peserta didik ada beberapa motoriknya bisa menguasai lompat, lari, dan lempar, tapi ada juga peserta didik yang memang perlu kita perhatian khusus untuk peserta didik, dan sumber daya itu bisa kita berikan plus kepada peserta didik yang memang bisa menguasai motoriknya dan bisa membantu untuk memberikan support kepada temannya. Kemudian pengelolaan dan pemeliharaan, pemantauan penggunaan
Kita coba memantau penggunaan aset secara berkala untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Kemudian perawatan berkala. Kita melakukan perawatan rutin terhadap aset agar tetap berfungsi dengan baik dan memiliki umur pakai yang panjang. Di antara itu kita memiliki beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemetaan aset. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemetaan aset diantaranya adalah yaitu standar kurikulum. Itu sudah wajib bagi kita ya Bapak dan Ibu guru bahwa kita harus memiliki standar kurikulum yang berlaku akan menentukan di mana jenis dan jumlah aset yang dibutuhkan. Itu sudah jelas bahwa kurikulum itu adalah hal yang wajib bagi kita sebagai guru. Kemudian kondisi fisik sekolah. Kita bisa melihat luas lahan, fasilitas olahraga yang ada, dan kondisi lingkungan sekolah akan mempengaruhi jenis dan jumlah aset yang dapat dimiliki. Nah, kondisi fisik sekolah, alhamdulillah Bapak Ibu, luas lahan fasilitas sekolah, alhamdulillah sudah melebihi dari cukup. Kemudian fasilitas olahraganya sudah alhamdulillah juga sudah ada. Walaupun masih ada 1-2 yang memang harus disiapkan kembali atau bisa juga dibuat pengadaan lagi terutama bagi kelas rendah. Kemudian anggaran sekolah. Nah, anggaran yang tersedia akan menentukan seberapa banyak aset yang dapat dibeli atau diperbaiki. Jadi faktor yang mempengaruhi pemetaan aset ini diantaranya adalah standar kurikulum, kondisi fisik, anggaran sekolah. Anggaran sekolah ini bahwa setiap mata pelajaran pasti membutuhkan perlengkapan atau alat peraga yang ingin kita siapkan untuk peserta didik itu sendiri. Namun dalam hal ini kami sebagai guru PJOK tidak akan terlalu harus gitu, maksudnya tidak harus punya, tapi bisa juga kita modifikasikan dengan alat-alat yang ada. Salah satu contoh waktu kita pernah melakukan aktivitas kebugaran jasmani bagi kelas rendah. Kebugaran jasmani, lempar, lari, dan lompat. Saat melompat, nah kita tidak mempunyai alat untuk melalui lompatan itu. Akhirnya kita bisa menggunakan dengan alat dengan bahan-bahan yang tersedia di sekolah. Salah satunya adalah kardus, bisa kita gunakan, atau memang ada bangku kursi yang sudah tidak terpakai, bisa kita gunakan untuk alat-alat olahraga. Kemudian kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa dan minat siswa akan mempengaruhi jenis aktivitas yang akan dilakukan, sehingga berdampak pada jenis aset yang dibutuhkan. Nah, ini juga kebutuhan siswa. Jadi Bapak Ibu, karena kita kurikulum merdeka, jadi siswa pun memiliki satu hak bahwa maunya dia apa gitu. Kamu mau olahraga apa? Mau cabang olahraga apa? Nah, itu jadi kebutuhan siswa pun harus kita terima, Bapak Ibu. Kita tampung dan kita jadikan satu catatan bahwa si siswa itu memiliki keinginan. Baik, lanjutnya adalah tujuan program ini adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di sekolah dengan melibatkan komunitas sekitar. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik, mengembangkan keterampilan motorik, kesehatan, dan kebugaran siswa. Kemudian dapat membentuk karakter siswa yang sportif, disiplin, dan bertanggung jawab. Membangun kerjasama antar sekolah, siswa, guru, dan komunitas. Menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Nah, disinilah poin-poin tujuan program itu bahwa bagaimana sih caranya siswa itu dalam pembelajaran PJOK itu dapat mendapatkan makna dan menyenangkan dalam belajar. Tentu diantaranya adalah lingkungan belajar juga, komunitas belajar sekolah juga.
Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ya, alhamdulillah sekolah kita sudah terbentuk komunitas belajar. Struktur program yang efektif akan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah beberapa elemen yang penting yang perlu diperhatikan dalam menyusun struktur program. Nah, di antaranya adalah visi dan misi. Itu sangat penting. Sangat penting jika kita untuk membentuk sebuah komunitas, itu salah satunya adalah yang utama kita buat visinya dulu dan misinya. Nah, visi yang sudah saya coba untuk tuangkan adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai. Misalnya, menjadi komunitas belajar yang aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK dan kesehatan masyarakat. Nah, terkait dengan kesehatan masyarakat, alhamdulillah Bapak Ibu sekolah kita sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan bias, screening kesehatan, terus pelatihan dokter kecil. Jadi alhamdulillah UKS kita telah berjalan dengan baik. Jadi terkait dengan PJOK kita sudah memenuhi bahwa visi kita sudah tercapai. Namun di sini bukan berarti PJOK itu sudah maksimal, bahwa itu masih perlu ada pembenahan dan ada masukan-masukan dari Bapak dan Ibu guru dalam komunitas. Kemudian misinya. Nah, misi juga adalah sebuah tujuan jangka pendek yang harus dicapai untuk mewujudkan misinya. Misi untuk mewujudkan sebuah visinya. Misalnya menyelenggarakan kegiatan olahraga rutin, membentuk klub olahraga, dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Nah, ini kita masih perlu kerjasama yang baik dalam membentuk sebuah komunitas belajar sekolah. Salah satunya adalah kegiatan olahraga rutin. Kalau olahraga rutin yang memang kita laksanakan adalah sesuai dengan KBM. Namun yang dimaksud dengan komunitas ini adalah olahraga rutin itu terbentuk sebuah komunitas Bapak dan Ibu. Dan beda dengan ekskul, beda juga. Beda. Nah, olahraga rutin itu jadi ya sudah dipetakan antara yang tadi saya sebutkan di awal bahwa anak-anak nih motoriknya gimana? Siapa yang bisa lompat, lari? Ada juga yang tidak bisa, ada yang juga sedang-sedang. Nah, itu kita petakan. Disitulah fungsi daripada kegiatan rutin kita. Nah, nanti akan kita teruskan untuk pembinaan atau pengembangan dalam pembelajaran PJOK. Kemudian membentuk klub olahraga. Nah, ini juga kalau memang kita harus ada, itu boleh saja klub olahraga. Nah, di sini teman-teman, Bapak dan Ibu guru pasti ada yang hobinya bulu tangkis, ada yang hobinya sepak bola atau futsal. Mungkin dari ibu gurunya juga secara sederhana diam-diam juga ada yang hobi tenis meja, voli. Nah, itu kita bisa bentuk sebuah komunitas Bapak dan Ibu guru untuk menciptakan klub olahraga di sekolah kita. Kemudian menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Ya, instansi terkait jangan terlalu jauh. Kita lebih baik menuju yang terdekat saja Bapak Ibu. Contoh, mitra dalam komunitas belajar PJOK. Kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, sangat penting untuk keberhasilan program. Berikut adalah contoh di dalam pembentukan komunitas sekolah. Yaitu betul kepala sekolah, di sini ada kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah kita. Kemudian guru olahraga karena yang terkait dengan mapelnya atau bidang studinya atau klubnya. Terus kemudian komite sekolah. Nah, komite sekolah ini perlu juga kita menjadikan mitra dalam potensial untuk peserta didik maupun orang tua siswanya pun bisa kita libatkan di dalam pembentukan komunitas sekolah itu. Bisa klub olahraga, bisa komunitas pecinta olahraga, kemudian komunitas RT dan RW. Nah, ini yang terdekat aja, RT dan RW.
RT aja kalau satu RT udah bisa, kalau di DKI ya bisa antara 20 sampai dengan 30 warga. Dan itu belum ada anaknya, belum ada cucunya yang memang bisa kita jadikan mitra. Kemudian Karang Taruna, itu jelas Karang Taruna adalah wadahnya remaja. Kemudian organisasi olahraga. Nah, alhamdulillah di sebelah kita ini sebenarnya aktif lapangan sepak bola ini Tanah Merah. Tuh ada olahraga yang selalu terjadwal. Itu baik futsal, sepak bola, atletik, itu ada semua. Itu juga bisa kita jadikan mitra. Kemudian pusat kebugaran. Ya kalau di wilayah kita di sini ada pusat kebugaran, nanti boleh kita coba untuk jadikan mitra kita. Baik Bapak Ibu, di sini ada rencana evaluasinya. Evaluasi melibatkan anggota dalam perencanaan evaluasi. Jadi kita sama Bapak dan Ibu Kirun sebagai anggota, baik nanti komunitas yang lain sebagai anggota, kita harus lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab atas keberhasilan program komunitas ini. Terus berikutnya adalah membuat sebuah evaluasi yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, dalam komunitas itu pun kita coba untuk membuat evaluasi yang jangan terlalu rumit atau panjang. Jadi kita yang sederhana saja untuk membuat sebuah evaluasi. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini kalau kurikulum Merdeka itu kan sudah banyak glosorium istilah-istilah yang sekarang pun mau tidak mau kita harus memahami istilah-istilah itu. Seperti literasi, numerasi, terus SEM. Wah banyak Bapak Ibu, dan itu memang saya akui memang harus perlu banyak membaca lagi kita. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah ini sangat perlu banget dalam komunitas kita mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif pada anggota. Ya Bapak Ibu. Kemudian dengan melakukan rencana evaluasi dan partisipasi yang baik, komunitas belajar dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi anggotanya. Nah, kemungkinan ada tantangan. Nah, ini nih, tantangan sudah pasti Bapak Ibu. Kita sama-sama memahami bahwa tantangan itu pasti ada. Nah, perbedaan persepsi dalam kepentingan. Nah, ini sudah jadi tantangan bagi kita. Kenapa di sini kemungkinan ada tantangan di nomor 1, perbedaan persepsi dan kepentingan. Guru. Karena kita komunitas sekolah, jadi guru. Jadi masing-masing guru memiliki pengalaman, gaya mengajar, dan pandangan yang berbeda tentang pembelajaran PJOK. Tentu. Kemudian komunitas. Anggota komunitas memiliki latar belakang dan kepentingan yang beragam. Ada orang tua, siswa, dan tokoh masyarakat. Yang kedua adalah kurangnya kepercayaan. Kepercayaan terhadap sesama anggota. Kurangnya kepercayaan antar anggota dapat menghambat proses berbagai ide dan mencapai kesepakatan bersama. Nah, ini kepercayaan perlu ditanamkan juga nih kita sebagai komunitas belajar. Kurangnya keterampilan yang tadi awal saya sampaikan. Saya mempunyai kelemahan tentang IT. Nanti saya belajar dengan mungkin Pak Ilham tentang IT. Ada Pak Aji. Bisa nanti kita sama-sama belajar. Nah, kurangnya keterampilan ini, tidak semua anggota memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Oh, ini ternyata komunikasi yang baik. Makanya dalam sebuah komunitas belajar, salah satunya adalah komunikasi yang baik, sehingga sulit untuk menyampaikan ide atau pendapat. Kemudian keterampilan mengambil keputusan. Beberapa anggota mungkin kurang terbiasa dengan proses mengambil keputusan secara berkelompok. Poin keempat, kurangnya waktu dan sumber daya. Waktu terbatas. Tentu, waktu terbatas.
Guru, anggota komunitas memiliki kesibukan masing-masing sehingga sulit untuk meluangkan waktu untuk mengikuti pertemuan komunitas belajar. Yang kelima adalah sumber dayanya. Sumber daya juga terbatas. Terbatasnya sumber daya seperti dana, peralatan, dan informasi dapat menghambat pelaksanaan program komunitas. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri dari beberapa paparan yang sudah saya sampaikan, silakan Bapak Ibu kalau ingin ada pertanyaan yang sifatnya motivasi, membangun, atau ya memotivasi dalam kegiatan komunitas belajar PJOK. Monggo Bapak dan Ibu guru silakan diberi kesempatan untuk membuka pertanyaan. Saya mau tanya pada Silakan Bu Emi, yang bisa nanti saya jawab. terima kasih Pak Cahyo waktunya. Saya mau lihat tuh selain tadi yang ada kebutuhan siswa. Di slide yang ada kebutuhan siswa, lagi ke depan lagi. Nah ini kebutuhan dan minat siswa akan mempengaruhi jenis aktivitas yang akan dilakukan sehingga berdampak pada jenis aset yang dibutuhkan. Nah, kira-kira dalam faktor-faktor yang mempengaruhi pemetaan aset ini dari kebutuhan siswa, kira-kira Bapak itu sudah memilah-milah sesuai minat siswa atau kegiatan itu dilakukan dalam mata pelajaran PJOK. Gini, Bapak yang memilah atau anak yang memilih? Bapak yang memilah minat siswa atau anak yang memilih minatnya sendiri? Dan kan berdampak pada jenis asetnya yang dibutuhkan. Kira-kira kalau kebutuhan siswa yang beragam, aset yang dibutuhkan itu terpenuhi tidak di sekolah. Itu aja Pak Cahyo. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni pertanyaannya yang berkaitan dengan pengelolaan dan faktor yang mengaruhi pemetaan aset. Pertama adalah sasarannya adalah peserta didik. Kami sebagai guru PJOK tentu dalam hal ini adalah memberikan satu kesempatan karena terpusat kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Nah, terpusat kepada peserta didik artinya adalah minat dan bakat peserta didik, keinginannya apa tetap kita terima, kita tampung. Nah, dalam hal pemetaan antara siswa, katakanlah contoh motoriknya yang baik bisa melompat, lari lempar, sama yang tidak bisa melompat, lari lempar, ya maaf kalau di nomor ketiganya taruhlah katakan siswa yang berkebutuhan perlu khusus, kita perhatian khusus, itu tentu kita sudah petakan dalam pemetaan untuk membentuk satu komunikasi itu. Nah, tujuannya adalah kenapa? Jadi nanti di dalam pembelajaran PJOK, siswa yang memiliki kemampuan itu bisa juga memberikan motivasi, memberikan satu bukan pengajaran lah, artinya memberikan satu motivasi kepada siswa yang memang memiliki kekurangan motoriknya agar dapat membantu teman-temannya itu. Ya mungkin itu dari kami Bu Emi, apa masih kurang? Berarti Pak Cahyo ini melakukan observasi mandiri kepada masing-masing siswa. Ya benar, itu tentu kita selalu melaksanakan observasi, ya, observasi di lapangan terhadap siswa. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi yang perlu dipertanyakan, silakan.
pertanyaan. Ayo biasa, saya butuh supportnya. Biasa. Bagus sih. Ya, cuma itu aja sih kalau dibuat komunitas sama tadi ada komite juga gitu kan. Itu kan bagus juga ya, nanti pas waktu ada acara-acara momen apa udah ada timnya gitu. Kalau misalnya perlombaan, poli gitu. Bagus. Ya, terima kasih Bu Esa. Ya, itu sudah bagian dari tujuan awal misi dan visi kita tadi Bu Esa. Jadi kita sudah memetakan, ya artinya sudah tidak sulit lagi untuk mendapatkan siswa-siswa kita yang untuk berprestasi nantinya. Balik lagi ke Aset. Silakan monggo, Pak Rahmat. Aset yang tadi awalnya. Tadi itu kan yang tadi yang Dewi tapi itu nah ya. Nah, misalnya ini ada beberapa aturan kemarin tentang sesuatu saya dari divisi sudah dari sekolah masuk nah seumpama misalnya begini dari beberapa guru olahraga misalnya melakukan aset dan sebagainya. Kira-kira pernah nggak Pak Cahyo mengadakan semacam survei ya observasi kepada anak-anak nih, alat sudah ada, ya kan, perangkat olahraga sudah ada, ya kan, disesuaikan dengan guru misalnya. Terus untuk memacu anak itu biar bersemangat, kira-kira apa nih Pak Cahyo? Pertama nih, ya kan, kondisi alat sudah ada, perangkatnya lengkap dan sebagainya, oke lah ibaratnya. Ya, nah, kira-kira untuk memacu siswa supaya ini menurut Pak Cahyo seperti apa? Ini kan tadi kondisi fisik oke, anggaran sekolah oke, apapun yang dibutuhkan pesan. Di siswanya nggak ada gregetnya gitu loh. Nah, Baik, akan coba saya jawab ya Pak Rahmat. Berdasarkan survei bahwa aset itu tidak harus fisik ya, tidak harus fisik. Tadi sudah beberapa juga aset itu bisa peserta didiknya juga aset gitu. Jadi dasar peserta didiknya memang sudah memiliki satu kemampuan, keterampilan, di luarnya juga dia sudah mengikuti klub-klub olahraga, itu juga aset bagi kita. Nah, artinya kita tinggal mencoba memetakan mana siswa yang memang perlu kita rangkul atau kita ajak untuk termotivasi lagi kepada teman-temannya itu. Nah, jadi kalau sudah termotivasi, saya yakin komunitas ini bisa berjalan, bisa bergerak dengan maksimal. ini satu lagi, kan siswa kita variatif. Artinya ada yang memang keterbelakangan. Ini siswa itu apa sih ya? Diajak komunikasi agak sulit. Ini mohon maaf ya, ada di kelas saya. Kelasnya bagi waktu itu. Jadi siswa itu kalau saya ajak komunikasi, justru siswa itu hanya melihat saya, terus senyum juga enggak. Terus kalau menghadapi siswa semacam itu, apakah ada tim khusus untuk olahraga? Ini siswa ini seperti apa? Nah kita kan nggak tahu minat siswa arahnya ke apa. Karena kalau saya panggil nih, suruh ngumpulin tugasnya, bukunya mau sodokin, tapi saya mengawal komunikasi malah ngeliatin saya senyum pula apa enggak. Nah ini kita ini udah takut juga kan jadinya, ya kan?
sehingga saya sering berkoordinasi dengan udah ini kenapa anak kita gitu. Memang nggak seperti itu, seperti suara nggak keluar, ya kan? Nah, ini kira-kira kalau di video kayak apakah ada teknik khusus untuk memisahkan suara tersebut? Misalnya olahraga itu harusnya kayak begini nih. Olahraga itu begini, kira-kira begini. Saya paham Pak Ahmad, dan siswanya itu juga waktu di kelas 1 sampai kelas 3 juga itu sudah saya coba. Tapi alhamdulillah memang dia memang butuh kedekatan kita. Nah, butuh, sangat butuh banget. Jadi kalau kita apatis ya sudah, dia juga seperti itu memang ininya apa namanya karakternya. Contoh, lari aja gini, lompat aja juga takut-takut. Tapi itu kalau kita dampingi terus, dia ada kemauan, ternyata bisa Pak. Ternyata bisa, walaupun bisanya itu beda dengan yang lain. Bisa, sampai dia roll depan aja bisa. Cuman kita tetap dampingin, karena dia di situ belum munculnya keyakinan, keberaniannya. Tapi kalau dekat dengan kita, bahwa dia nyaman dengan kita, dan itu bisa, dia mampu ternyata. Memang yang saya perhatikan manusia dibandingkan dengan di kelas, memang anak itu memang lebih senang di luar ya. Artinya yang kotaknya itu di luar aja ya. Kalau saya perhatiin, cuma kan kalau siswa kayak seperti itu, ini kadang-kadang kalau saya kan jadi luar, ini strateginya apa? Metode pembelajaran tersebut harus disampaikan kan gitu, ya kan? Kalau ada 10 aja lebih ini kabur, takut. Ya kan? Baik, ada lagi? Sudah ya? Oh iya. Menambahkan aja. Ya silakan. Alhamdulillah. Jangan dikurangi. Ya. Ya cukup mau menambahkan aja ini Pak Saryo. Untuk kerjasama itu kita pernah melakukan kerjasama mungkin skalanya lebih besar lagi. Kita kerjasama dengan kedutaan Australia, Pak Saryo. Kita pernah melakukan itu dan itu berjalan sangat lama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk skala yang lebih luas, kita sama teman-teman itu pernah di kecamatan membentuk kayak yang pertama tadi Bapak sebutkan itu pemetaan olahraga. Jadi kebetulan saya kemarin megang renang ya di kecamatan itu untuk kejuaraan, dan itu sangat-sangat bagus sekali buat ya kemajuan terutama kecamatan ya, karena kita kemarin orientasinya ke kecamatan dan tingkat yang lebih tinggi gitu Pak saya. Kalau untuk di skala sekolah mungkin yang dibutuhkan itu pertama mungkin observasi, yang kedua kedisiplinan kita, kemauan kita, dan kita mau nggak meluangkan waktu untuk itu gitu loh. Yang susah kan meluangkan waktunya itu Pak saya, karena ya banyak problem di luar yang kita lakukan. Ya itu aja mungkin dari saya Pak, terima kasih. Ya. Ya baik Pak Janu, mohon maaf saya juga mungkin kurang kurang update ya, bahwa pernah siswa kita mengikuti satu kegiatan sampai ke mana tadi, ke kedutaan besar. Alhamdulillah. Bisa kok kalau kita mau lagi gitu. Ya betul. Itu kita sudah dijanjikan memang bisa. Kemarin kita sempat berjalan lagi. Cuman kan karena ada di kedutaannya itu ada perselisihan sedikit, jadi kita off dulu sebentar gitu. Nanti kalau misalnya nggak baik kita pasti bersama lagi. Baik. Berarti dari kedutaannya ya bukan kita. Yes. Oke. Berarti kalau kemungkinan tantangan ini di kita tadi yang tantangan yang tadi mungkin Pak Danu bahwa kurangnya kepercayaan itu tadi kan. Nah ini adalah tantangan kita di sini. Baik, itu aja Bapak Ibu. Ada lagi kira-kira? Ada ya? Oh, monggo Bu Elsa. Alhamdulillah. Ini aja Mas. Ya. Pengalaman saya di kelas
tahun 2016-2017 ya, itu kita aktif banget dengan bidang ini PJOK. Itu ada benar ada kerjasama dengan Australia itu putih. Berapa kali kita menang yang putih. Nah, udah gitu juga kita ada kerjasama dengan Taman Mini itu yang perlombaan olahraga tradisional. Nah, itu juga belakangan kita terputus, sekolah lain diundang kita enggak itu. Nah, itu mungkin ya itu dia, tapi di sini sepertinya ya guru olahraga berdua ya harus aktif menyediakan waktunya, tenaganya juga mencari. Iya. Soalnya sih buat kemajuan sekolah kita juga ya. Ya, terima kasih. 2017 ya Bu ya. 2016 17. Terus habis itu kepotong pandemi itu. Oh iya, 2016 17 sampai dengan 20. Ya, baik. Aktif itu kita menang banyak dapat. Iya, aktif. Itu belum ada apa namanya? Kurikulum merdeka bahwa kita membutuhkan komunitas belajar sekolah. Berarti intinya komunitas belajar sekolah itu sebelum ada juga sudah ada pembahasannya. Ada Iya. Baik, Bapak Ibu. Pak Janu. Saya disuruh ke dinas. Saya disuruh ke dinas nanti. Kita semua kelas saya. akhiri ya. Pertama tuh makan Ini ada pantun pantun sempurna dulu. burung dara, burung cendrawasih. Ya Kristen di kelas, ya kan? Bisa dicari di kota Papua. Ya, di warna ya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya Bapak Ibu, sebelum ini saya juga mau kasih request supaya biar ada semangat lagi. Ayo Bapak Ibu kita sama-sama gerakan yuk. Ini ada gerakan nih. Iya. Gerakan nih. Siap. Siswa. Bapak Ibu kita coba begini sama-sama. One, two, three,
Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.